Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Kajian dan Sumber dalam Pendidikan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai berikut, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu masih banyak terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti contohnya yaitu kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan. 4 yaitu kesengajaan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diah Ayu Kusuma Wardani. Kepada Diah, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian kritis nasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut, agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Selanjutnya, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidansi atau tuntunan bagi para penyelenggaraan negara, niscaya negara akan hancur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis Kurniawan. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menepisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara
di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Selanjutnya yaitu tentang materi, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila menjadi sistem etika. Nah, yang pertama yaitu sumber historis. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenai nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya yaitu tentang sumber sosiologis. Nah, di sini sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau yang disebut dengan Grundnorm sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Selanjutnya, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, serta kreatif, keterampilan, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengembangan kepribadian MKPK. Dalam komponen kurikulum perguruan tinggi, hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya.
secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.